Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Nadia Kina Putri. Jadi hari ini aku mau ngajak teman-teman semua untuk mengetahui apa itu self-care, kenapa penting, dan gimana cara gampang buat ngerawat diri sendiri. Tapi bukan kayak ngerawat itu lebih untuk dalam diri kita gitu loh. Guys, kalian pernah ngerasain gak sih yang kayak bener-bener capek banget, terus kayak stres banget, bahkan tuh sampai di titik kalian tuh bisa ngerasain burnout karena kuliah dan pekerjaan. Pernah nggak? Sesuai dengan judul hari ini, kebetulan guys kita memang ngebahas tentang self-care. Jadi buat teman-teman ya, buat kakak-kakak yang ngerasa kayak dirinya tuh lagi kurang self-care, mungkin harus nonton video ini sampai habis. Nah, ngomongin soal kenapa bisa ngerasain capek banget, stres banget dengan rutinitas kita sehari-hari, itu bisa jadi kamu atau kakak nih ngelewatin satu hal, itu adalah self-care. Jadi, self-care itu adalah tindakan yang dilakukan supaya diri kita merasa lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih sehat. Jadi, self-care itu sebuah tindakan, teman-teman. Terus, sebenarnya gunanya apa sih self-care? Yang pertama jelas banget ya, pastinya ini tuh bikin kesehatan fisik dan mental kita jadi lebih baik. Yang kedua, dengan kondisi diri yang lebih stabil, kita bisa membangun hubungan yang lebih positif dengan orang banyak, teman-teman. Dan yang ketiga, self-care bener-bener bikin kita lebih siap untuk bertindak dalam membantu orang lain. Jadi kalau misalkan kita udah bisa nyenengin diri kita sendiri, kita akan dengan senang hati tanpa merasakan beban tertentu untuk bisa membantu orang lain. Jadi, jangan anggap kalau self-care itu egois. Justru teman-teman, kalau kita sehat, kita bisa lebih bermanfaat untuk orang lain. Nah, kalau kita nggak bisa ngerawat diri kita sendiri, itu tuh bakalan bener-bener bikin kita tuh gampang capek, stres, bahkan burnout teman-teman. Jadi sebenarnya self-care itu bukan sekedar kayak me time gitu loh. Jadi self-care itu bener-bener kayak kebutuhan dasar biar kita tetap waras di sela-sela kesibukan kita. Kalian harus kenal yang namanya batasan diri. Jadi kalau kamu udah capek, kamu udah muak, kamu udah aduh aku nggak bisa loh gitu, udah jangan dipaksain. Karena terkadang yang benar-benar bisa memahami diri kita itu adalah hanya kita sendiri. Orang lain tidak akan mengerti. Kalau kita bilang, iya nggak apa-apa kok, aku nggak apa-apa, kamu nggak apa-apa kok datang ke rumahku, sedangkan kamu di saat itu lagi pengen waktu sendiri. Guys, you need to stop doing that. Dan kalian tuh harus bisa juga hargai hal-hal kecil, pelihara sense of humor, dan selalu punya rasa syukur dan harapan. Di sini kalau ada teman-teman yang suka journaling, mungkin bisa mulai menjurnal tentang kehidupan sehari-hari kalian, apa aja yang terjadi, apa aja yang kamu dapatin, mungkin bisa kamu jurnal, kamu tulis di diary. Terus juga kalau misalnya lagi ngerasa butuh motivasi, kamu bisa mulai cari quotes-quotes yang relate dengan keadaan kamu. Dan kamu bisa berdoa, beribadah, dan di sisi lain kalau kamu memang perlu bantuan, kamu bisa banget mencari bantuan yang profesional. Terus gimana kalau kita sibuk banget? Tenang. Kamu mau sesibuk apapun, tetap bisa kok. Kuncinya ada di manajemen waktu. Buat jadwal aktivitas kamu sehari-hari ini harus apa aja, tentuin prioritas, dan kalau bisa kasih waktu istirahat di sela-sela kegiatan kamu itu. Jadi jangan kayak memang full kerja aja, enggak. No, kalau bisa memang mendetail, kayak memang kerja, istirahat, beribadah, makan, lanjut kerja lagi. Jadi memang kayak semuanya teratur. Jadi kamu punya seperti agenda untuk diri kamu sendiri. Jangan lupa juga kasih waktu jeda untuk main gadget gitu loh. Jadi kayak mungkin teman-teman tanpa disadari kalau sekarang tuh lagi suka-sukanya scrolling gitu kan. Coba batasin kayak, oh iya aku sejam ini cukup untuk scrolling. Habis itu enough, aku bakalan balik ke duniaku, menyelesaikan pekerjaan kuliahku, menyelesaikan pekerjaan kantorku, gitu teman-teman. Sebenarnya hal yang paling penting adalah teman-teman, kalian tuh bisa mulai dari hal-hal kecil sehari-hari. Contoh, kayak tidur yang teratur, terus juga sempetin olahraga, makan dan minum secukupnya, terus juga punya hobi yang bikin senang di luar kesibukan kuliah atau pekerjaan. Jadi ada distraksinya gitu, selain pikirannya soal kuliah, kerja. Dan jangan takut dan ragu buat minta bantuan oleh keluarga